Bentar, bentar. Hah? Jangan jangan malu-maluin anak muda, ya. Jangan malu-maluin anak muda, kawan. Nah ini udah bisa nih, Bang Enal diundang ya, Bang Enal ya. Ini kamera Pak, kayak tetangganya udah. Ini dia atau gimana? Oh, saya tahu tapi masalahnya. Apa Jar? Apa itu, Ternyata Bang? Hah? kita harus berpikir nyata. Ya. Jadi harus tahu permasalahannya. Apa sih? Ini Jadi harus masa dicek kita dulu punya IG-nya. rumah. IG-nya baru bisa lagi. Habis dihapus IG-nya. Iya, bisa dihapus IG-nya terus install lagi. Berarti ini udah Dengeran nggak? mempraktekkan kreativitas ini Bang. Oh, dengeran nggak Lah, suaranya? dengeran kedengeran. Di Zoom udah keluar semua dah. Di Zoom saya udah keluar. Nah, kita sendirinya. Udah kan? Ya udah yuk, Cek cek. selesai. Kan mau uji kreativitas sudah selesai kan? Cara masuk IG. Udah lolos ya? Langsung Udah ini. lolos dari. Bang kalau kayak gini di IG Bang Enal atau di IG kita ya tuh muncul nggak sih? Iya, Muncul kan? di IG saya, di GNT juga muncul. Lagi Itu Oh, bukan siaran langsung gitu juga. oh gitu ya. gambling. Jadi udah selesai dah ini siaran langsungnya Bang. Gimana gimana? Nanti habis habis live IG juga ini apa namanya? Bisa bisa disimpan juga di ente kalau nggak salah mah. Eh, Ya udah, so kalau misalnya Mulai aja dah apa gimana? Nanti ke ini Jar, kalau nggak bisa di save tuh langsung langsung diposting sebagai IGTV. oh gitu. Ya atur aja lah. enggak Yes. masalahnya Fajar yang undang, tapi ente juga bisa kondul kayak gitu tuh. Kalau habis kelar nanti ente juga bisa posting ini Oh, ada yang di IGTV. lanjut Oh iya. Iqbal, pripun kan Mas Fajar Toing kan kawan-kawan. Alhamdulillah sehat selalu. Ini pas Sekjen Gemen E tahun 2000 apa ini? Sekelas sama saya Iqbal. Parah. Salam kenal Iqbal. Kang Due Mahabah. Kayak radioan sih. Ayo, lumayan Kita sejam. mulai. Apa ya? Yuk kita mulai di pukul 9.00. Ngapain? Udah masuk. Udah ya.
Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para ya, langkah antene, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka lewat udara, meskipun banyak kendala tadi, tapi sedikit menguji kreativitas kita pada malam ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas mengenai anak muda kenapa harus kreatif. Tentunya bersama tokoh-tokoh muda yang akan kita informasinya ada Bang Zainal Agustiani, beliau biasa kita sebut Bang Enal, salah satu tokoh muda pengusaha Brebes yang berdomisili di Cirebon, Bang ya, berdomisili di Cirebon dan mudah-mudahan juga bakal jadi orang Cirebon asli. Dan tokoh muda yang kedua yaitu ada Mas Fajar Toing, salah satu orang yang saya pertimbangkan kreativitasnya ini. Beliau adalah dari pemuda yang sekarang tengah melakukan kesibukan di Badan Amil. Tokoh muda yang kedua yaitu ada itu apa itu? Soal itu? Ya, buat penonton itunya volumenya dikecilin dulu. Volume TV-nya dikecilin dulu biar nggak nembak suaranya. Nah, baik langsung saja Bang Jenal dan Mas Fajar. Hari ini kita akan ngobrol santai, ngobrol perdana nih di tahun 2021 live Instagram terkait tadi pemuda atau anak muda kenapa harus kreatif. Kenapa saya angkat tema ini? Karena memang sekarang itu kreativitas dari seseorang itu sangat dibutuhkan sekali, entah itu di dunia pekerjaan atau dunia usaha ataupun dunia lain ya. Artinya kerja keras bukan hanya kerja keras, tapi juga kreativitas itu dipertimbangkan. Biasanya sebagai seorang pekerja juga menjadi pertimbangan tersendiri gitu ketika memiliki kreativitas. Nah, kemudian juga saya menggali informasinya tokoh-tokoh muda kali ini. Sekarang itu zamannya serba digital, serba internet dan serba media. Terbukti bahwa banyak sekali pengguna smartphone, sekitar ada 338 juta di Indonesia pengguna smartphone, dan pengguna media sosial itu ada 160 juta. Itu artinya ini adalah sebagai peluang dan sebagai tantangan kita sebagai anak muda. Dan ada juga yang pernah mengatakan bahwa kalau ingin menguasai dunia, kita harus menguasai infrastruktur yang ada pada saat itu gitu. Nah, sekarang itu zamannya teknologi dan digital. Siapa orang yang menguasai itu, maka harus menguasai infrastrukturnya, yaitu digital. Terbukti beberapa tokoh-tokoh nasional itu sekarang larinya ke digital semua, Bang. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Saya lihat beberapa hari terakhir itu ada Haris Azhar, tokoh hak asasi manusia itu baru bikin channel YouTube gitu. Nah, artinya kita sebagai anak muda juga harus kreatif. Nah, saya ingin ke Bang Jenal terlebih dahulu nih. Dari sudut pandang Bang Jenal sebagai tokoh pengusaha muda, Bang Jenal mengartikan kreativitas yang harus dimiliki oleh seorang pemuda itu seperti apa sih, Bang? Ya, minumnya tuh bening biasanya yang agak ada warnanya hitam. Nggak ada sponsornya soalnya. Kalau yang ada warnanya takut nanti saya udah terikat sponsorship sama pihak Nih, tertentu. minum nih. Minum. Oh, itu dia. Kurma pengen jadi orang Arab.
Ini. Ya. pengen orang jadi radikal lah. Ini sih obrolan santai. Artinya ya yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Terima kasih Bung Toto. Ya ini sekedar obrol-obrolan santai saja dengan tema kenapa anak muda itu harus kreatif gitu ya. Ya, Sebenarnya saya kurang cocok ketika disuruh membahas kenapa anak muda itu harus kreatif karena ya saya merasa juga saya masih muda gitu kan. Masa saya menasehati diri saya sendiri kan itu kurang ya kalau menurut saya sih kurang pas aja gitu tuh. Mungkin ini ditunjuknya itu untuk orang-orang yang udah melewati masa mudanya gitu. Misalkan orang yang dikatakan umur 30 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas ketika itu dikatakan udah melewati masa mudanya, mungkin dia yang harusnya berbicara tentang kenapa anak muda itu harus kreatif. Tapi oke lah itu nggak jadi masalah. Yang penting kita di sini sharing-sharing aja terlebih dahulu tentang kenapa anak muda itu harus kreatif gitu. Yang pertama kreatif ya. Anak muda juga kita nggak tahu ya definisi yang sebenarnya itu yang dikatakan anak muda itu dari umur keberapa sampai umur keberapa dan usia yang produktif itu dari umur keberapa sampai yang keberapa gitu. Itu karena mungkin ada beberapa tafsiran dari teori juga yang berbeda. Ada yang dari umur 18, 20 sampai 40 sampai 35 itu kan berbeda-beda gitu. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwasanya ada kata kreatif ya. Kreatif itu kalau menurut saya itu adalah apa ya? Menciptakan sebuah peluang kalau menurut saya itu ya. Itu definisi kreatif kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan disambungkan dengan kreativitas berarti adalah seseorang yang menciptakan sebuah peluang dari sebuah permasalahan. Ya mungkin seperti itu kalau yang saya pahami tentang kreatif dan kreativitas gitu kan. Kalau kreatif itu ya mungkin menciptakan sebuah peluang, tapi kalau kreativitas adalah seseorang yang menciptakan sebuah peluang dari sebuah permasalahan. Dan kenapa anak muda itu harus kreatif? Ya karena ini nasihat buat diri saya sendiri sih sebenarnya itu. Karena saya pernah mendapat sebuah berita dari teman saya atau ceritaan dari teman saya bahwasanya ketika saya dulu zamannya kuliah ikut organisasi selalu ditanya bahwasanya di dunia ini itu tidak membutuhkan orang-orang yang hanya bersifat biasa-biasa saja gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi di dunia ini tuh sudah tidak ada tempatnya untuk orang yang biasa-biasa aja. Tapi di dunia ini tuh adalah tempat orang-orang yang mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Artinya dunia ini tuh butuh orang-orang yang kreativitas gitu. Atau butuh orang-orang yang kreatif. Kreatif dalam bidang apa? Ya semuanya. Entah itu dalam bidang ekonomi, entah itu dalam bidang seni, entah itu dalam bidang perfilman, musik, dan sebagainya gitu tuh. Dan karena kreatif itu tuh kalau menurut saya itu adalah pembeda dari diri kita kepada orang lain gitu loh. Artinya kalau kata Panji itu sedikit berbeda itu lebih baik. Ya, sedikit berbeda itu lebih baik daripada kita itu sama dengan orang lain. Artinya kita harus mempunyai perbedaan diri kita terhadap orang lain. Jadi intinya kenapa kita dituntut untuk menjadi seorang kreatif, yaitu adalah suatu hal yang wajib. Karena tadi berlatar belakang di dunia ini sudah tidak ada tempatnya untuk orang yang biasa-biasa saja. Dulu saya waktu zamannya kuliah sering ditanya bahwasanya, Bang Enal, kamu ingin menjadi orang yang biasa atau ingin menjadi orang yang luar biasa? Dulu saya menjawabnya saya ingin menjadi orang yang biasa. Lantas pertanyaan itu langsung berhenti. Oh gitu, ya udah. Sok silahkan lanjutkan saja untuk menjadi orang yang biasa. Setelah itu saya berpikir bahwasanya kok dia itu nanya cuma sekali, saya jawab cuma sekali, tapi kelar gitu loh. Setelah 1 minggu kemudian teman saya itu bertanya lagi pada saya, Bang Enal, kamu ingin menjadi orang yang biasa atau ingin menjadi orang yang luar biasa? Lantas saya iseng aja menjawab. Waktu kemarin kan saya menjawab saya ingin menjadi orang biasa karena saya tidak ingin
terlalu sibuk, terlalu pusing terhadap permasalahan-permasalahan yang ada gitu pada zaman kuliah itu gitu. Artinya saya coba pancing dengan jawaban saya ingin menjadi orang yang luar biasa. Setelah itu dia langsung bertanya lagi, untuk menjadi orang yang luar biasa sudah melakukan apa saja kamu pada saat ini untuk menjadi orang luar biasa. Lah dari situ saya berpikir, oh iya ya, saya ingin menjadi orang yang luar biasa, tapi saya tidak tahu saya sudah melakukan apa aja untuk mencapai hal tersebut kan gitu. Setelah itu teman saya langsung berpikir, kalau kamu sampai detik ini belum tahu sudah melakukan apa saja, maka kamu belum jadi orang yang kreatif. Artinya orang yang kreatif itu dia memahami hal yang dia kerjakan. Entah karena sesuatu yang kita kerjakan itu yang berdasarkan dari sebuah permasalahan itu adalah yang menciptakan sebuah solusi itu adalah kreativitas kalau menurut teman saya gitu kan. Ya menurut teman saya karena saya belum bisa mengeluarkan statement gitu kan pada waktu itu, dan sampai saat ini ya saya akui bahwasanya seorang anak muda ketika ditanya harus mempunyai kreativitas maka jawabannya adalah ya itu harus, kalau bahasa Cirebonnya itu kudu ya. Kadang anak muda sekarang itu tuh hanya bisa misalkan hanya bisa cari kerjaan yang nyaman, update status, goyang TikTok kan gitu tuh. Goyang TikTok terus mager, generasi rebahan gitu tuh. Kalau menurut saya itu tidak salah, mungkin caranya mereka yang seperti itu atau mungkin sudut pandangnya kita saja yang keliru tentang mereka menilai sebuah kebiasaan-kebiasaan mereka gitu kan. Tapi bahwasanya di sini yang saya ingin garis bawahi bahwasanya saya mengutip dari perkataan Albert Einstein ya. Mungkin Toto dan Fajar juga lebih paham tentang Albert Einstein ya. Jadi dia pakainya bahasa Inggris tapi saya bahasa Indonesia kan mungkin seperti ini. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama tapi mengharapkan sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Artinya kita itu kebanyakan orang itu tuh melakukan kegiatannya itu A tapi berharapnya itu hasilnya bisa B, bisa C, bisa C, bisa D gitu. Itu kan nggak bisa begitu. Artinya sebenarnya kita itu mengharapkan skor A tapi melakukan kegiatannya itu bisa B, bisa C, bisa D, bisa F kan seperti itu gitu. Berarti di situ ada tuntutan bahwasanya manusia itu atau seseorang itu harus kreatif. Tapi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan yang kita harapkan. Ya, mungkin itu sih pengantar dari saya, Bung Toto. Mungkin seperti itu aja dulu. Ya, ada kata-kata yang saya tangkap dari apa yang tadi disampaikan Bang Jenal itu artinya kita sebagai anak muda itu setidaknya harus melakukan sesuatu yang beda. Kenapa? Karena jangan sampai kita itu tergolong orang yang melakukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Artinya kita harus memiliki kreativitas dalam bidang apapun, baik itu usaha, ya kita harus juga memiliki kreativitas dalam melakukan pemasaran atau dalam melakukan program-program atau acara-acara yang bisa membangkitkan usahanya. Kemudian juga sebagai akademisi juga kita harus bisa mengkonsep sebuah sistem pembelajaran yang kreatif gitu kan. Nah begitu juga dengan orang-orang yang berada di lingkungan instansi seperti Mas Fajar ini. Nah Mas Fajar ini kan sebagai salah satu pegawai ya kita sebut atau praktisi dari Badan Amil Zakat Nasional yang berdomisili di Bogor. Saya lihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Mas Fajar itu di kegiatan yang dilakukan oleh Mas Fajar itu di sekitar pendampingan, program-program pendampingan. Nah, Mas Fajar ini sebagai pendamping para mustahik yang ada di
binaan Badan Amil Zakat Nasional itu penting nggak sih Mas kreativitas menurut Mas Fajar itu? Padahal Mas Fajar juga bukan orang yang bergelut di dalam dunia industri kreatif gitu kan. Tapi penting nggak kira-kira kreativitas menurut Mas Fajar sendiri di tengah aktivitasnya? Ya, saya sapa dulu nih ribuan penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kang Sunoto, Kang Due Gawe, Bang Enal di bagian utara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita sudah lama tidak berjumpa, bersuaria, menyeruput secangkir kopi di pinggir sawah, membicarakan sesuatu hal yang nggak penting. Dan malam ini kita membicarakan suatu hal yang nggak penting lagi. Walaupun mungkin nggak ada hikmahnya yang perlu kita dengarkan, tapi setidaknya ada problema-problema. Setidaknya kita bisa mengisi waktu malam minggu kan gitu tuh. Iya. Kalau di filmnya Radita ada malam minggu Miko. Kalau di sini malam minggu bersama Toto. Yes. Ya, terima kasih Kang Sunoto yang ada di Kabupaten Cirebon dan Bang Enal yang di Cirebon. Salam jumpa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semuanya juga. Jadi sebelumnya kalau sekarang saya domisili di Bogor yang seperti disampaikan. Sebenarnya untuk kegiatan malam ini adalah temanya tadi ya. Apa sih? Anak muda pentingkah untuk kreatif ya? Kreatif. Iya. Kalau melihat dari tema kali ini lebih ke subjeknya anak muda ya. Dan objeknya ya harus kreatif. Pertama anak muda. Apa sih yang divisi anak muda yang disampaikan Bang Enal tadi? Mungkin kalau secara teoritis anak muda itu bisa di rank umur sekitar 15 sampai 40 tahun atau 30 tahun lah ya. Secara teori mungkin Bang Enal paham. Tapi secara gambaran secara gambaran besar saya kalau ngomongin beras itu keinget dari sembako aja tuh. Saya biasa yang bagi-bagi beras. Jadi beras. Bansos. Ya, secara gambaran besar, ya mungkin secara teoritis, ya kita melihat klasifikasi anak muda itu berdasarkan dengan umur ya. Tapi saya menggarisbawahi, justru saya tidak mengharapkan anak muda yang selalu untuk berkreativitas. Tapi jiwa muda lah yang harus berkreativitas. Karena ketika berbicara jiwa muda, mau dia anak kecil, mau dia anak muda, mau dewasa, mau tua bangkas pun, kalau dia masih memiliki jiwa muda, ya dia akan tetap kreativitas. Kan kalau kita berbicara anak muda, wah masa yang tua-tua nggak bisa berkreativitas dong. Kalau misalkan berbicara anak muda, wah anak-anak kecil nggak bisa berkreativitas dong. Tapi kalau memiliki jiwa yang muda, mau tua bangka, kakeknya Toto pun bisa berkreativitas. Betul kan? Jadi kita harus bisa ditanamkan ini. Ya ini buat semuanya, walaupun kita sudah tidak muda lagi, tapi kalau kita memiliki jiwa yang muda, insya Allah kreativitas akan tumbuh. Nah terus yang tadi anak muda pertama, sebelum berbicara tadi soal pendampingan, terus ada kata kreativitas. Kalau yang disampaikan Bang Enal tadi benar. Suatu hal yang kreativitas itu adalah suatu pembeda. Di mana suatu hal yang dirasa itu berbeda dari lingkungan sekitar atau apapun bisa dikatakan sebuah kreativitas. Kalau menurut saya pribadi, kreativitas itu adalah sederhana sih. Bisa memanfaatkan suatu hal dengan berbagai cara dan mendapatkan hasilnya dengan segala cara pula. Contohnya gini. Ketika ada mangga, ini mangga kalau misalkan orang yang agak kreativitas, dia bisa jual ya udah mangganya aja. Dia jual mangganya aja, mungkin pohonnya aja, tapi ketika dibawa oleh jiwa yang muda yang berkreativitas, mangga ini bisa dijual dengan berbagai rupa kan. Bisa buahnya dijual, bisa dijadikan jus, bisa dijadikan dodol, bisa jadikan lem, mungkin bisa jadi menjadi makanan alternatif yang bisa mengubah karbohidrat. Ya itulah jiwa-jiwa anak muda kreativitas. Jadi suatu hal yang sederhana yang bisa memanfaatkan ataupun bisa digunakan dengan berbagai cara. Contoh lagi nih, ada kopi. Kopi kalau misal kita ngopi di sebut nama nggak ya? Misal kopi di kopi mahal itu bisa harganya 50.000 kan ya. Terus kalau kita ngopi di pinggir sawah, biasa kita ngopi di Babeh ya, di pinggir kampus harganya cuma 5.000. Apa sih bedanya sama-sama ngopi? Ya tadi pemanfaatannya ini adalah
si kopi yang mahal ini manfaatkan dengan segala rupa. Dia tidak hanya menjual kopi, tapi juga menjual experience, menjual pengalaman, menjual profil kopi, menjual pengetahuan, menjual ilmu-ilmu yang ada di kopi. Dari situ muncullah kreativitas. Walaupun dia jual kopi, walaupun dia mahal, tapi banyak expert yang bisa didapat. Atau konsumen bisa manfaatkan, atau bisa dapat banyak, bisa dapat ilmu, bisa dapat pengalaman, oh bagaimana tata caranya bikin kopi, sampai dengan ke cangkir yang mahal itu ya, itu adalah proses kreativitas. Bagi saya, suatu hal yang sederhana apapun, mau dia pekerja, mau dia buruh, mau dia karyawan, pengusaha, bahkan seorang pengemis pun, kalau dia pengemis yang kreativitas, dia bisa ngemis dengan berbagai cara. Contoh misalnya ngemis dengan pakaian rapi gitu kan, atau ngemisnya jam 1 di lampu merah ini, jam 1 di sana, atau misalkan kita ganti lagi. Nah, itulah suatu hal kreativitas. Itu secara gambar sederhana menurut saya. Nah, iya. Nah, untuk profil saya sendiri, ya mungkin saya perlu kenalan. Untuk profil saya sendiri, saya masih jadi buruh ya. Buruh Basnas. Yang mungkin secara prinsip ya pengabdian lah, pengabdian sosial. Karena lembaga filantropi kan esensialnya adalah sosial ya. Walaupun ada beberapa ya secara materi yang perlu kita dapat ya, tapi secara gambaran besar. Secara gambaran besar adalah ya kita bergerak di bidang sosial. Nah, untuk proses pendampingan sendiri, kalau saya sendiri sih pendampingan programnya kepada mustahik. Jadi secara gambaran astagfirullahaladzim. Beras lagi. Secara gambaran besar, saya mendampingi para mustahik atau masyarakat yang secara kriterianya mendapatkan zakat. Nah, kalau misalkan di bahasa sendiri, kenapa harus dituntut untuk berbicara kreativitas? Karena di program masyarakat kan kita nggak bisa stuck gitu, nggak bisa saklek. Harus disampaikan dari Basnas, misalkan programnya ini loh, semuanya harus ditelan mentah-mentah oleh mustahik, ya itu nggak bisa. Nanti mustahik dia mental. Tapi bagaimana kita menyampaikan suatu hal yang rumit program ini, misalkan contoh pendampingan dari Basnas, tapi kita bisa disampaikan kepada masyarakat. Yang mohon maaf ya banyak yang notabene mustahik ini yang latar belakangnya belum lulus sekolah, banyak yang tidak sekolah, tapi juga ada yang lulus SMA segala macam. Tapi kita bisa menyampaikan. Kalau misalnya kita tidak kreativitas, ya kita secara normatif doang, oh program dari Basnas yang menyalurkan bantuan, terus melakukan komunikasi dengan masyarakat harus laporan, mau nggak mau harus laporan. Tapi kan konflik di masyarakat atau case di masyarakat berbeda-beda. Contoh, masyarakat A ini pengennya gampang aja. Nah, masyarakat B pengennya bantuan aja. Walaupun dia udah habis bantuannya, pengen bantuan aja. Tapi ada masyarakat yang, oh iya, timbul rasa penasaran, apa sih Basnas, timbul rasa memiliki. Nah, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ini, saya sekedar sharing tentang pengalaman. Ketika kita seorang jiwa muda, apalagi seorang yang bergerak di bidang masyarakat, kita harus dituntut kreativitas. Bagaimana kita kreativitas menyampaikan pesan dari Basnas, bagaimana kreativitas kita bikin program, bagaimana kita kreativitas ya mengajak masyarakat yang beda-beda latar belakang agar masyarakat tidak terpental oleh kita. Ya mungkin secara gambaran besar itu. Karena di saya sendiri ketika menjadi pendamping program, setiap harinya terjun kepada masyarakat, yang harus berkomunikasi dengan masyarakat nggak hanya 1-2, tapi kita juga membuat kelompok yang berbeda-beda latar belakang. Nah, secara gambaran besar itu, menurut saya Kang Sunoto, kreativitas adalah bisa memanfaatkan segala sederhana dengan cara-cara yang banyak sekali. Wih, gambaran beras ya. Ya, gambaran beras. Tapi untungnya berasnya nggak nyebut merek ya. Ya, berasnya Bulog. Ya, ada beberapa poin tadi yang disampaikan Mas Fajar itu mengenai usia muda ya. Jadi soal kreativitas itu bukan hanya soal umur, tapi melainkan soal jiwa muda. Bukan soal umurnya masih muda, kemudian dia harus kreatif, tapi yang umurnya sudah tua bangkas sekalipun dia juga harus memiliki kreativitas. Nah, mungkin juga yang menonton di sini, menonton secara langsung kita juga ada yang usianya sudah tidak muda lagi, Mas Fajar. Yang sebagai guru ya kan bisa aja kan. Sebagai guru rumah tangga juga harus kreatif, membuat masakan yang enak buat suaminya gitu kan. Nah, tadi juga yang disampaikan Mas Fajar, pada intinya kreativitas itu melihat sebuah benda yang sama, tapi dari cara pengemasannya itu beda-beda gitu kan.
Ada yang melihat buah mangga kemudian langsung dijual, ada juga yang diolahnya menjadi dodol dulu, ada juga yang menjual sampai tanah-tanahnya dijual gitu kan. Nah, itu juga salah satu bentuk kreativitas juga gitu kan. Kalau Artinya itu terlalu kreativitas. melihat sesuatu sederhana dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita sudah memasuki jam berapa? 9.25 ya. 9.25. Kenapa? Waktunya tidur. Karena tadi ada kendala teknis sampai dengan 1 jam, itu juga cukup menguras kreativitas kita sebagai orang-orang yang berjiwa muda gitu kan. Artinya yang berjiwa muda itu kita nggak puas gitu loh. Tadi nggak mau mengadakan siaran langsung IG karena terkendala jaringan atau terkendala akunnya. Kita coba dengan media yang lain gitu kan. Media yang lain sudah tadi, tapi ada kendala juga. Nanti siapa yang mau bergabung harus punya meeting ID dan passwordnya gitu kan. Ya, Mas Fajar ini kreativitasnya sudah teruji nih. Tahu dari kesalahannya dan dia bisa mengatasi. Orang-orang yang berjiwa muda yang sedang menemukan mereka secara langsung maupun secara langsung, kira-kira apa pesan yang ingin dihadirkan dari Bang Iman? Apa itu suaranya nggak jelas? Tes tes ini. Suara-suara Ya. jelas? Jelas. Ya, jelas. Kresek-kresek suara apa ya? Fajar itu Suara-suara. biasanya headsetnya. Aduh. Aduh. Gimana Pak? Waduh. Aduh. Gimana ini? Itu HP iPhone-nya jatuh mulu. Sayang. Wah, ini cukup menguras. Wah, Mas Fajar sih. Jadinya jatuh, Mas. Ini tripodnya pakai kayu, terlalu kreativitas ya. Ya kan sudah mengamalkan ini. Gimana? Disampaikan Mas Fajar tadi kan. Nah iya Bang, kira-kira untuk menutup jumpa kita pada malam hari ini nih. Udah ditutup. Pesan yang ingin dihadirkan untuk orang-orang yang memiliki jiwa muda dalam mengembangkan kreativitasnya itu seperti apa Bang? Ke Bang Jena dulu, Bang Jena. Waduh. Itu kalau menurut saya itu saya berat ngomongnya sih sebenarnya. Karena saya juga masih perlu bimbingan gitu kan. Bukan saya ngasih sebuah wejangan gitu tuh. Artinya saya masih perlu bimbingan tapi belum bisa ngasih wejangan gitu. Tapi ini mah sharing aja. Sharing ajanya itu ini berdasarkan yang saya alami ya gitu tuh. Yaitu berbeda dengan kawan-kawan juga itu nggak jadi masalah gitu. Yang pertama saya nyaranin untuk kawan-kawan semua khususnya buat Mas Fajar, aduh Mas Fajar ya. Mas Fajar, Bung Toto, tonton aja acara Shark Tank. Shark Tank. SHARKTANK. Shark Tank. Itu banyak sekali itu acara-acara tentang startup. Kalau yang biasa nonton drakor itu kan ada drakor startup ya. Tapi sebenarnya drakor startup itu kalau yang saya cermati itu ya itu sama sih acaranya itu seperti film atau acara-acara Shark Tank ya. Shark Tank itu di situ kawan-kawan ya saya kenapa menyuruh nonton ini ya karena tadi balik lagi statement awal saya belum bisa ngasih wejangan gitu kan. Tapi di acara Shark Tank ini nanti di situ tuh banyak sekali orang-orang yang memaparkan ide kreativitasnya gitu tentang sebuah produk makanan, entah itu teknologi, entah itu dari kesenian dan sebagainya. Itu acara di situ. Jadi mereka mempresentasikan di depan 5 investor atau beberapa investor. Persis kayak seperti drakor startup itu. Cuman kalau di drakor startup kan yang namanya aja drakor ya itu, ada drama Koreanya. Jadi ada dramanya, tapi kalau di Shark Tank ini
ini tidak ada dramanya gitu. Artinya mereka benar-benar real memaparkan ide kreativitasnya ini. Nah, nanti kalau misalkan cocok, itu bisa langsung dapat investor gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kawan-kawan tonton aja tuh Shark Tank ya. Ya mungkin habis nonton live IG ini langsung buka YouTube, buka Shark Tank gitu kan, acara Shark Tank. Itu saya sering nonton hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya kasih pesan itu adalah jiwa muda itu. Kata Bung Fajar itu jiwa muda ya. Itu jangan banyak ide tapi minim atau miskin eksekusi gitu loh. Jadi anak muda itu jangan banyak ide tapi minim eksekusi ya. Tapi kalau menurut saya jangan banyak ide tapi tidak tervalidasi. Maaf nih Jar, bahasanya validitas, reliabilitas. Skripsi. Mengingatkan zaman-zaman dulu ya. Jadi Mengingatkan peristiwa skripsi. kebanyakan itu tuh adalah banyak ide miskin eksekusi ya, dan banyak ide tidak tervalidasi. Jadi kalau menurut saya lebih baik banyak ide ya banyak eksekusi kan gitu tuh. Dan banyak ide dan idenya juga udah tervalidasi. Contohnya gini, ide yang tervalidasi itu seperti ini. Contohnya itu kita ambil apa ya? Oh ini yang idenya tervalidasi itu seperti ini contohnya. Jadi dia itu ketika menjual produk skincare atau produk bedak, maka dia itu nanti cara nguji validasinya itu seperti apa? Ya dia pasarin dulu ke orang. Contoh. Misalkan Toto itu mukanya berminyak. Ya, Toto itu mukanya berminyak dan jerawatan gitu kan. Ini kan sebuah permasalahan. Lah, idenya itu cari solusinya untuk mengatasi masalah muka yang berminyak dan jerawatan kan gitu tuh. Itu solusinya. Harus nyari formulanya. Ketika sudah mendapatkan formulanya, kebanyakan orang atau kebanyakan anak muda itu tidak memberikan tester atau tidak memberikan uji coba kepada masyarakat. Artinya dia itu langsung ngejual gitu loh. Nah, ketika dia langsung ngejual berarti dia itu tidak memikirkan idenya itu apakah tervalidasi atau tidak. Harusnya ketika dia itu sudah menemukan formulanya untuk mengatasi masalah muka yang berminyak dan berjerawat, maka untuk menguji validasinya itu adalah dia sebarkan dulu produknya. Mungkin dengan cara gratis. Contoh, ketika di mall-mall biasanya saya juga sering mendapatkan atau menemukan orang-orang yang tiba-tiba saya lagi jalan terus silakan Kak, ini Kak ada apa pelembab begini diolesin di tangannya gitu kan. Itu adalah mereka itu sedang memvalidasi produknya gitu kan. Apakah produknya itu cocok atau tidak. Ketika ada 100 orang yang sudah melakukan di survei, ternyata dari 70 orang ini ternyata cocok gitu loh. Dia tidak berminyak lagi mukanya, ya berminyak pasti ada tapi tidak terlalu banyak gitu. Dan jerawatnya juga hilang. Artinya produk ini itu sudah tervalidasi. Tervalidasi itu sudah diuji oleh orang gitu kan. Tinggal nanti bagaimana caranya kita menjualnya. Menjualnya itu ya dengan apa? Ya tadi bisa lagi dengan kreativitas kita, entah itu dari strategi marketingnya, entah itu dari packagingnya, entah itu dari media promosinya dan sebagainya. Dan nanti dari 70 orang ini yang dia itu sudah sudah memberikan sudah diberikan produk dari kita, itu adalah hasil dari validasi kita gitu kan, dari validasi produk kita, bisa dijadikan sebagai bahan testimoni untuk sebagai penjualan produk kita kan gitu dong. Itu adalah yang ingin saya berikan kepada kawan-kawan, bahwasanya cukup 2 saja. Yang pertama tonton film Shark Tank, yang kedua itu jangan banyak ide miskin eksekusi, dan banyak ide tapi belum tervalidasi, tapi lebih baik banyak ide ya banyak eksekusi dan idenya juga sudah tervalidasi. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, karena
balik lagi saya juga sedang maksudnya tuh masih membutuhkan sebuah bimbingan. Jadi saya masih merasa belum berhak memberikan sebuah wejangan gitu kan. Dan ada pepatah bahwasanya ada pepatah yang mengatakan change yourself, change your future, kan gitu tuh. Change yourself, change your future. Itu artinya itu merubah dirimu, maka akan merubah masa depanmu. Ya kan? Jadi kreativitas dari sekarang itu dibutuhkan untuk merubah masa depan kita ya. Ya mungkin itu aja sih Bung Toto yang bisa saya sampaikan. Asik. Luar Dari Cirebon biasa. melaporkan. TV langka antene. Luar biasa sekali yang disampaikan Bang Jenal untuk para kaula muda, kalau kata Roma Irama itu. Kaula muda. Nah, sekarang ke Bang Fajar. Kasih ini dong, apa pesan buat teman-teman yang memiliki semangat dan jiwa muda. Pesan ya. Kalau untuk pesan sendiri berarti harus ada yang balas toh. Cuman saya nggak mau kalau saya menyampaikan pesan kalau nggak ada yang balas, percuma. Jadi kalau dari saya, kalau dari Bang Enel tadi kan bukan wejangan. Kalau dari saya hanya sekedar cuitan Fajar yang bisa dilihat di Twitter Fajar. Belum bikin Twitter sih. Tapi biasanya ada di apa snap WA kalau yang nulis ya nulis gitu. Cuman kalau dari saya Ya karena pribadi di IG-nya itu nggak ada gambarnya ya. baru diperbarui IG-nya ternyata. Nah, Kalau mungkin dari saya nanti sendiri ini siaran langsung kali ini Mas Fajar langsung bikin Twitter ini Bang Jenal. Oh iya benar. Isi cuitan-cuitan gitu kan. kalau dari saya sendiri ya saya belajar dari pengalaman, mungkin sharing-sharing tentang pengalaman saja bahwasanya seorang pemenang itu disiapkan toh. Saya yakin raja itu disiapkan. Saya tidak percaya raja itu berbakat, tapi raja itu disiapkan. Ketika anak raja itu didik menjadi seorang raja, ya dia disiapkan menjadi seorang raja. Sama kayak seekor singa, ketika seekor singa ini disiapkan jadi seekor singa yang jadi sirkus, dia dididik ya dari kecilnya menjadi sirkus segala macam. Jadi dia bukan hanya dari seekor singa, tapi dia seekor singa yang didik dari kecil menjadi seorang sirkus. Dan pemenang adalah pemenang hidup di hari ini. Dan dia belajar dari masa lalu. Anak-anak muda jangan terfokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi-solusi masalah tersebut. Terkadang kita fokus pada suatu hal, masalah itu ya berbicara tentang kegagalan. Ketika kita berbicara masalah, wah kayak nanti saya gagal nih, wah gimana ya ke depannya, wah banyak masalah nih ya ke depannya. Tapi fokuslah pada solusi-solusi tertentu. Misalkan, wah di depannya ini banyak masalah, tapi solusinya adalah bisa kayak gini nih. Kalau misalkan saya melakukan suatu hal yang kayak gini, wah banyak alternatif nih. Nah itulah, kadang kita fokus pada suatu hal yang permasalahan, tapi kita tidak bisa fokus pada suatu hal yang banyak-banyak kesempatan. Itulah jiwa anak muda kreativitas. Ketika tadi yang saya sampaikan, ada sebuah mangga, ya jangan jual buahnya saja, tapi juallah bisa jadi jual jus, bisa dijual dengan jadi dodol dan segala macam. Nah, terus kedepannya adalah yang kedua adalah ketika seorang jiwa anak muda ini fokus pada solusi-solusi, saya percaya peta para pemimpin di 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun kemudian, seorang pemimpin anak muda di usia sekarang tidak lagi berprinsip seorang feodal. Dia tidak berbicara lagi ABS, asal bapak senang, tapi dia bisa berprinsip dengan keterbukaan informasi, dengan segala suatu hal yang bisa dapatkan dengan mudah pakai smartphone. Anak muda di sekarang 5 tahun, 15 tahun kemudian, saya percaya dia bisa menuangkan ide kreativitasnya. Sekarang terbukti kan, unicorn dipimpin oleh siapa sih kalau misalkan bukan anak-anak muda di umur 30-40 tahunan. Dan satu lagi, sesuatu hal yang kuat bukan akan menjadi pemenang, tapi sesuatu hal yang bisa menyesuaikan, itulah sesuatu yang bisa menang. Jadi kalau hanya kuat bertahan dengan prinsipnya, tidak mau menyesuaikan dengan keadaan yang ada, ya dia akan punah. Contohnya Nokia. Tapi kalau dia bisa menyesuaikan dengan keadaan, seberat apapun, sebadai besar apapun masalah, kalau dia bisa menyesuaikan keadaan, ya dia bisa jadi sebuah menang. Makanya anak muda jangan takutlah dengan masalah. Terus gali masalah, karena ketika kita terbiasa dengan masalah, hidup ini akan terasa mudah. Tapi kalau kita pengennya segala soal pengen mudah terus, ya kita akan mendapatkan permasalahan. Keluarlah dari zona zaman, kalau kata Bang Enel sih. Kalau kita selalu terpaku pada zona nyaman,
ya kita tidak akan pernah bisa tahu yang namanya kehidupan. Contoh, telur, kalau dia nyaman di dalam telur saja, dia akan menjadi busuk. Tapi kalau telur, dia bisa keluar dari zona nyamannya dan bisa pecah, dia akan menjadi seekor elang, bisa menjadi seekor ayam, bahkan bisa menjadi seekor dinosaurus. Toto kalau misalkan sudah nyaman di rahimnya ibu, nggak ada yang namanya Sunoto itu. Tapi kalau sudah dalam rahim, saya harus keluar nih, saya nggak boleh dalam zona nyaman. Wah, gerjel 9 tahun berobol. Ada yang namanya makhluk bernama Toto. Iya kan? Nah, satu lagi mungkin dari pesan dari bukan pesan ya, cuitan dari saya mengutip dari perkataan Sir Alex Ferguson bahwasanya ketika kita Sir Alex Ferguson inilah memimpin MU 20 tahun lebih. Dia memimpin dari klub yang sederhana menjadi klub yang luar biasa. Satu hal yang paling diingat dari Sir Alex Ferguson lah tentang berbicara prinsip. Prinsip Ferguson itu disiplin. Ketika dia berbicara prinsip dari A sampai akhir karirnya, ya harus berbicara prinsip. Ketika kita berprinsip menjadi manusia yang lebih baik, ya kita harus menjadi lebih baik. Tapi kalau misalkan di dalam keadaan 2 tahun kemudian prinsip kita ada suatu hal yang tidak bisa direalisasikan, ya kita harus menyesuaikan, balik lagi. Karena dalam jangka panjang, prinsip itu lebih penting daripada kebijaksanaan. Ketika kita sudah mempunyai prinsip hidup, punya tujuan hidup, punya target-target hidup, ya kita bisa hidup terarah dan bisa kita menyesuaikan. Makanya satu lagi nih, ketika kita di umur sekarang, kita harus punya target. Target 1 tahun itu mau jadi apa? Target 2 tahun itu menjadi apa? Target 5 tahun itu harus seperti apa? Lalu diartikan per bulannya targetnya harus apa? Mungkin saya sudah melakukan seperti itu toh. Walaupun banyak mimpi-mimpi yang belum terrealisasi, tapi saya percaya ketika mimpi itu selalu tercatat di dalam pikiran kita, suatu hal yang jauh itu akan terasa mudah. Itulah suatu hal yang dinamakan kerja keras dan kerja cerdas. Mungkin itu saja dari saya. Laporan dari Bogor melaporkan. Andre, ya nampaknya tidak bisa saya simpulkan lagi nih Bang, karena yang disampaikan oleh anak-anak muda dari Bogor dan Jiwa dari muda dong. dari jiwa-jiwa muda dari Brebes dan dari Bogor ini isinya kesimpulan semua. Jadi tidak bisa saya simpulkan lagi nih. Ya mudah-mudahan obrolan nggak penting kita pada malam hari ini bisa konsisten kita laksanakan sehingga bisa membangunkan atau membangkitkan jiwa-jiwa muda bagi para teman-teman semua yang menonton ini. Disimpan toh. Misalkan disimpan. Ya nanti yang telat mengikuti siaran langsung kali ini bisa tonton IGTV dari Muhammad Fajar Toing atau Toto Spacer 2 dan Zainal Agustiani. Nanti Jar di-upload ke IGTV Jar. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini bahwa kreativitas itu bukan hanya milik anak muda, akan tetapi milik siapapun yang ingin memiliki jiwa-jiwa muda, itulah adalah orang-orang pemilik kreativitas. Nah mungkin itu yang bisa kami hadirkan di siaran langsung pada malam minggu ini. Kita tutup malam ini, Bang Jenal. Oke, Bos. Terima kasih atas waktunya. Salam hormat. Nanti kita sambung Bang lagi. Gawe. Salam kreativitas, Bro. Salam kreativitas buat teman-teman semua. Kita tutup malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon doa selalu. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload ke IG Jar. Oke.